Nggak bisa bang. Nggak bisa Kepet. loncat. Nggak bisa. Iya sok ambil. Iya. Baca buku dulu dia. Iya, sok. Iya nggak apa-apa gigit. Iya. dong. Nggak bisa dibuka sayang. Oh dia tahu buka buku loh. Nggak sakit kan? Ayo ke papahmu ya. Nggak sakit. Cuma Nggak kaget. mau nempel. Iya, kamu di sana. Wah, aku tergigit-gigit nih. Gigit dikit doang. Iya, nggak apa-apa ya. Begitu diimpor pakai pesawat jadi Iya, mahal. karena unik gitu ya. Belum ada gitu. Belum ada di mana-mana. Nggak pernah ada suaranya sih, cuma mentok gitu. Kenapa Ya wak ya? itu juga kadang ada wak. Lebih banyak kek gitu. Iya. Ini dia terus ke sini ya dia. Kamu mau di sini, Nak? Iseng dia tuh. Nanti aku kasih 30 juta ya. Oke, sudah ada Audrey dan juga Babi. Halo Kang Sule. Audrey, Iya, jadi- sehat ya? Alhamdulillah sehat. Long time no see. Long time no see. Akhirnya aku kembali lagi ke rumah sudah. Kang Sule nih. Sudah lama tidak ke laut ya? Ke laut mah baru. Kan long time no see. Oh iya juga. Udah lama ya nggak ketemu. Nah, udah kita. lama waktu itu reptil. Nih sekarang udah ada yang baru lagi nih. Wah kalau aku sih sebenarnya nggak baru. Cuman baru dibawa ke sini. Iya, gue liatnya baru nih. Heeh. Tapi ini udah lama. Lumayan. Lumayan. Ini kayak udah 4 bulan. Tapi lahir di tempat aku kalau ini. Oh. Jadi kita tuh ternak beberapa satwa juga kan. Oh gitu. Salah satunya babi. Oh, lu ternak juga. Ternak. Buat khusus peliharaan apa? khusus peliharaan. Khusus Kalau peliharaan. tempat aku semua khusus peliharaan. Ini berapa bulan nih? 4 bulan Kang umurnya. 4 bulan. Hei, Babi. Ini namanya mikropik Kang. Mikropik. Jadi Dia mau kemana tuh? mau jalan-jalan aja dia. Mau Tapi dia- cari tahu. Dia nggak bisa ini. Nggak bisa bang. Nggak bisa Kepet. loncat. Nggak bisa. Itu Dia- bisa. Dia mau kabur. Lompat bisa, cuma dia lebih ke panik aja Kang. Karena kan ini tinggi. Iya. Gue takut aja. Jadi babi itu dia tuh panik karena dia tinggi. Oh. Dia lihat ini tempat baru terus tinggi. Waduh serem amat ini. Dia takut jatuh ya? Takut ketinggian ya? ketinggian. Dan suaranya kita nih ngakik-ngakik gitu memang. Iya. Itu ngambek apa gimana tuh tadi? Panik. Bukan ngambek, panik. Jadi babi ini kan kenapa suaranya ngakik-ngakik gitu? Karena dia kan sebenarnya hewan ternak. Kalau Oke. di zaman purba dulu, babi itu kan dimangsa sama predator ya kayak singa, oke. serigala gitu kan. Terus ada burung-burung juga yang kayak burung pemakan bangke, Iya, iya. terus elang. Dia tuh nakut-nakutin dia pakai begitu caranya. Oh. Nakut-nakutin predator dengan cara ngik-ngik gitu. Oh gitu. Kayak Kang Sule predator kan, takut kan kalau denger ngik-ngik gitu kan. Gitu, tapi ini babi yang sering dipelihara di mana-mana sebenarnya. Oh, udah di mana aja tuh? Jadi kalau di dunia ini mungkin di Eropa, di Amerika mereka sering banget pelihara babi jenis ini. Makanya namanya mikropik kan. Dan banyak yang Nggak gede. ngerti juga kan? Banyak apa? Yang ngerti babinya tuh udah ngerti gitu. Oh iya banyak yang pintar. Jadi babi ini for your information tuh sebenarnya kayaknya IQ-nya lebih tinggi daripada anjing dan kucing. Serius. Jadi babi itu bisa dilatih potty training, maksudnya pupnya nggak sembarang tempat. Bisa ya? Bisa, terus babi bisa dilatih sit dan lain-lain gitu juga kalau udah agak gede. Oh, bisa juga. Bisa Kang. Babi ini tuh kan orang bilang jorok. Heeh. Nah, babi ini sebenarnya nggak jorok Kang. Sebenarnya? Jadi babi itu kelihatan jorok tidur di lumpur itu karena dia kepanasan Kang. Oh. Dia mau tuh cuma adem. ngademin badan jadi kelihatannya kayak tidur di lumpur. Tapi kan makannya juga sembarangan ya. Nah, babi ini kalau dibilang sembarangan bisa jadi karena dasarnya rakus. Iya, Jadi kalau kita ngelihat babi tuh bisa makan apa aja, nasi, terus daging, terus buah. Itu karena dia sebenarnya rakus, Kang. Makanya kalau ada teman kita yang rakus, kayak yang babi. apa-apa sedikit-sedikit. Traktirin dong. Makan dong. Babi itu ya. ya Si Kenny tawa. sifatnya kayak Iya, bener babi. juga ya? Bener. Sebenarnya kalau kayak kita nih kan suka ngata-ngatain orang ya, nggak bener juga ngatain orang kan. Cuman kalau ngatain orang pakai sifat binatang itu ada benernya itu sebenarnya karena sifat binatangnya Bener. dasarnya seperti itu. Bener kayak misalkan monyet. Ini pegang mulut ini di sini ada. Sini ada serakah. Serakah. Nah, berarti kalau orang kayak monyet berarti serakah. Ini rakus. Rakus. Oh, iya juga ya. Gitu. Ini dia kedinginan kayaknya nih. Agak kedinginan ya. Studionya dingin tapi nggak Iya. apa-apa. Nggak Babi apa-apa sebenarnya tapi. bagus dingin, Kang. Bulunya Oh, jadi tebel. Oh gitu ya. Heeh. Ini nggak gede lagi nih? Ini bisa agak gede lagi. Mungkin kayak 3 kali lipat ini karena umurnya masih 4 bulan. Segini gede. Kurang lebih. Tinggi dikit lah, Kang. Segini. Tinggi dikit lagi. Ini.
ketinggian. Ketinggian dong. Nah, Ini segitu ya kurang lebih. Berarti gede juga dong. Iya lumayan, tapi kalau babi asli yang biasanya dibuat makan orang tuh segede meja ini, Kang. Lebih gede. Semeja ini. Semeja ini. Gedenya. Ada emang. Memang sebenarnya semeja ini. Wow. Yang namanya babi tuh gedenya hampir semeja ini sebenarnya. Dagingnya banyak dong. Iya. Makanya Lemaknya banyak. lemaknya banyak. Nah, itu bentuknya beda, Kang. Kalau itu biasanya babinya kupingnya kayak turun gini, babi potong ya. Ngaplek, ya. Terus ekornya kayak spiral gitu. Muter-muter. Muter, ekornya spiral gitu. Oh iya, ini mah panjang ya? Nah, ini kan ekornya normal. Ini cewek apa cowok? Ini coba kita lihat ya. Coba. Cara lihatnya dari sini. Ini cewek, Kang. Kok bisa tahu lu cewek? Kalau cewek tuh ada ininya nih. Ada Apanya? itunya, alat kelamin ceweknya di belakang tuh lihat. Lo iya emang begitu kan? Iya. Kalau cowok Kalau cowok di depan. malu dia. Iya. Dia malu. Kalau cowok tuh di depan. Di sini. Nih, iya di depan di sini di tengah-tengah. Oh iya. Oh iya. Oh kayak anjing ya? Kayak anjing mirip-mirip. Iya. Kalau Kasihan banget ya. Iya. Oh, ini cewek tapi suaranya kayak bahabah ya. Tapi semua babi begini Kang, suaranya cewek cowok nggak beda. Iya. Tetap ngek-ngek gitu. Terus orang bilang kan babi suaranya gini nih. Iya. Ada nggak? Ada gitu. Ada nggak ini? Enggak ada. Ada itu. Nah, ada. Oh, Tapi tapi nggak gitu. cuma ngok. Ada yang tadinya ada ngek. Jadi harusnya kalau suara babi ngek gitu. Oh, iya. Kurang lengkap biasanya. Tapi gue lebih menarik kita membahas hewan-hewan ya. Maksudnya karena kalau gue tanya lu cinta hewan udah Ya, udah di mana-mana banyak itu, udah di banyak. mana-mana. Di gue juga Udah udah dari banyak. kecil. Sekarang pertanyaan kita balik. Sejak kapan dia cinta sama lu? Kalau hewan itu sebenarnya ya menurut aku pribadi ya. Hewan kalau ke orang tuh sebenarnya dia mungkin nggak cinta-cinta amat. Tapi dia respect dan bergantung. Oh oke. Jadi respect dan bergantung. Kalau ini kan udah lahir ngelihatnya aku nih. Terus dia lihatnya aku. Nah, dia tuh tahu oh ini tuh ibunya. Owner ibunya. Ibunya dia anggap kita orang tua. Oh gitu. Jadi dia respect sama kita sebagai orang tua dan dia bergantung sama kita gitu. Jadi kalau nggak ada ini, gue Nggak bisa makan nih. mampus nih. Oh, Nah, iya. itulah yang bikin dia tuh jadi kelihatannya kayak cinta. Padahal Sebenarnya. enggak. Cuma Padahal respect. Respect, menurut aku sih di situ. Oh, iya. Jadi kalau cinta tuh definisinya apa ya? Mungkin kayak sayang banget gitu kan. Sebenarnya nggak juga. Dia bisa ganti alfa Iya, soalnya. tapi kalau misalkan anjing itu sampai ada gue lihat di FYP kayak misalkan anak kecil anaknya terus ditungguin sama anjingnya terus tiba-tiba si televisi mau jatuh terus ditolongin sama anjingnya. Itu naluri itu ya? Bisa. Kalau itu namanya insting. Instingnya. Jadi itu insting bahaya ya sebenarnya kan. Jadi kalau satwa ini dia punya insting. Pernah dengar nggak sih kalau kayak mau gempa bumi gitu dia bisa satwa ini bisa pergi dulu kan? Nih misalkan tsunami, ikan-ikan tuh bisa kayak pergi dulu dari tempat itu gitu. Oh gitu. Karena dia, ini laut mau tsunami nih, dia tahu dia ada instingnya nih, kayaknya airnya agak dingin nih, Kuat dong. atau bergetar nih. Nah, instingnya jauh lebih kuat daripada orang. Gitu. Ya kayak anjing misalkan dia nolongin yang punya rumahnya itu sebela gitunya ya hewan. Iya, karena kan dia punya insting Kang. Nih kalau babi sih enggak ya. Mungkin anjing ya. Kalau anjing tuh dia ada insting alertnya Kang. Jadi kalau sama orang nggak kenal, dia alert nih. Oh ini siapa nih? Monyet juga gitu ya kan. Mamalia yang besar-besar, yang pinter-pinter pada umumnya, dia tuh alert Kang. Kalau ada orang nih nggak kenal, dia bakal kasih kode. Misalkan kayak kalau anjing gonggong, wow gitu. Kalau kucing mungkin gelisah gitu kayak gitu mungkin kan. Terus kalau apa ya? Monyet tuh dia bakal curiga gini. Terus dia bakal gedor-gedor kandang gitu, dadar gitu. Karena nggak kenal. Gak kenal, dia mau kita suruh kenalan dulu. Nah biasanya kalau orang awam dia kan gak mau kenalan. Nah itulah yang dicurigai. Nah apalagi maling gak mungkin kenalan dong. Masa maling kenalan dulu saya maling? Iya benar. Gak mungkin dong. Ya berarti anjing juga sama dong kayak misalkan babi ketika lu yang ngasih makan respect juga. Respect. Semua satwa sih menurut aku dia respect. Jadi begitu dia respect tumbuhlah rasa kepercayaan. Yes. Iya kan? Nah begitu trust, nah itulah kita bisa bilang dia mungkin cinta sama kita. Iya. Tapi dia trust, lebih trust. Oh dia orang baik nih. Gitu. Tidak bisa kehilangan kan? Ya kalau kehilangan kan dia mesti cari lagi siapa yang bisa gue percaya nih. Iya benar ya lama. Kayak dulu ada si Hachiko apa siapa ya di Jepang itu yang betul. sampai dia nungguin majikannya sampai segitunya loh anjing tuh. Akita Inu sorry nama breednya. Nah kalau itu memang karena dia udah kebergantungan ya kan.
terus bonding. Makanya tadi kan aku bilang begitu dia respect, dia trust, terus jadilah bonding. Nah, di saat bonding itu kita baru bisa bilang dia cinta lah, kita bilang gitu. Begitu udah bonding nih, susah dilepas Kang bondingnya. Apalagi udah berjalan bertahun-tahun. Iya. Jadi udah attach nih sama satu orang. Nah, begitu dia attach lama, ditinggalin dia pasti nyariin Kang, merasa kehilangan. Dan sedih juga ya dianya. Pasti. Dan banyak kan anjing yang menangis di kuburan tuh ada gua. Banyak. Jadi Sampai segitunya ya. mamalia mostly seperti itu Kang. Jadi kalau dia udah attach bonding ke satu orang, begitu orang nih yang dianggap alpha nih, aduh ibu gue gitu kan, aduh kesayangan gue hilang. Dia nggak punya siapa-siapa buat bergantung Betul. lagi Kang. Begitu nggak punya siapa-siapa buat bergantung ya dia sedih. Dia tungguin di situ, mungkin di kuburannya, mungkin di tempat yang biasa dia nongkrong Iya. tuh berharap si alfanya kembali. Karena gue gini, gue punya kucing, kucing yang tinggi itu apa gue lupa lagi. Maine Coon. Main kun. Kan gede tuh. Itu udah lama tuh, udah kenal sama gue, udah tahu sama gue. Nah, gue tuh karena takut nggak keurus, gue kasih lah sama pegawai gue. Meninggal. Stres dia. Iya, ada kemungkinan. Kangen kayaknya ya sama gue. Bisa jadi dia kangen, bisa jadi perawatannya beda jadi nggak mau makan. Bisa jadi dia mungkin merindukan sosok Kang Sule. Kayaknya seperti itu Wah ya. parah Kang Sule dosa loh. Iya makanya aku merasa berdosa loh. Ya. Makanya gue kan nggak tahu ya kalau tentang hewan itu ternyata Iya. hewan itu sama loh kayak manusia ya. Makanya kalau aku bilang kan setiap orang kalau mau melihara hewan nih udah komitmen, mesti dirawat sampai akhir hayatnya. Betul harus gitu. Makanya gue tuh harus bener-bener dulu komitmen. Gue tuh suka sama hewan, cuman kadang nggak komitmen gitu. Nah itu biasanya orang begitu memang. Jadi Hampir semua ya. hampir semua. Jadi yang mau aku ubah nih selama campaign ini adalah orang tuh kalau piara hewan harus komitmen sampai dia meninggal. Harus dianggap keluarga. Harus dianggap keluarga. Ya cuman kalau nggak bisa harus dikasih ke orang yang dia si hewannya ngerasa orang ini juga bisa jadi keluarga gitu. Iya ya, nggak sembarangan juga ya. Nggak sembarangan, bisa ganti Kang, tapi nggak bisa langsung cut gitu. Jadi harus training dulu kayak Iya, 2 iya. minggu pindah alpha namanya kan. Jadi misalkan kucing yang biasa kasih makan kita nih. Nah hari ini gantian nih kita, sorenya orang yang bakal ngerawat nih ntar. Terus Iya. besoknya kita lagi, terus gantian lagi dia gitu. Iya ya, Di kadang-kadang gue transisi. harus komitmen dulu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal anjing ya, anjing tuh hewan yang paling setia ya. Kalau manusia itu kan kadang-kadang udah dikasih makan dia masih bisa nggak setia ya. Bisa. Tapi anjing tuh setia. Berarti manusia kalah dong sama anjing. Tapi anjing dinajis-najisin. Nah ini kayaknya salah kaprah ya. Jadi sebenarnya kalau anjing itu memang lebih setia daripada orang. Karena anjing ini tuh kan tingkat kecerdasannya kayak orang umur 3 tahun. Oke. Jadi dia begitu attach nih, trustnya udah timbul, dia susah dihapus trustnya. Oh. Kayak kita nih anak kecil umur 3 tahun. Memorinya nempel. Memorinya nempel. Oke. Karena dia intelijensianya kurang pinter daripada orang kan. Nah kalau orang kan, wah ini ada maksud terselubung nih. Kalau anjing enggak, makanya dibilang tulus. Oh. Jadi kayak nggak ada maksud terselubung, kita bisa langsung connect sama insting dia sebagai makhluk hidup terus langsung gitu loh. Anjing ini tuh dia nggak mikirin masa depan, nggak mikirin masa lalu, ya di present ini, momen present itu dia pikirinnya. Jadi di saat itu dia bisa percaya gitu sama orang ini, langsung dia kasih semuanya. Kehidupannya itu dikasih sama orang ini. Gitu, itu namanya tulus kan. Iya, Nah, karena aku bilang dia nggak pikirin past kadang ya kan, nggak pikirin present. Kadang ada orang nih yang ngatain orang, weh kayak anjing lu, karena dia anjing itu nggak mikirin masa lalu sebenarnya. Karena bisa ganti tuan kok bisa. Iya. Bisa aja ganti owner lah kan. Bisa ganti owner. Oh, iya. Terus kan kadang anjing tuh karena ya itu kayak umur 3 tahun, karena ada nggak tahu dirinya kan anjing. Misalkan dia suka nyelonong masuk sembarangan. Iya, ngerusak. Merusak sofa gitu. Padahal itu kan kelakuan anak kecil umur 3 tahun Iya, ya. kalau nggak diajarin dia pasti begitu. Makanya dibilang, woi anjing lu. Nah, misalnya kayak anak bocah yang nggak tahu diri tuh. Sebenarnya begitu. Iya. Tapi memang kalau misalkan masalah setia ya udahlah kalau menurut gua ya anjing Setia. lah. Anjing tuh setia dibanding dengan manusia. Oh pasti. Tapi ngomong-ngomong nih si Mirna, siapa namanya nih? Ica namanya. Ica. Heeh. Ica, kamu dingin ya? Lumayan. Udah dia ngelirik nih. Kamu dingin tuh sampai Agak geter kedinginan gitu. ya, udah kita Udah, taruh ya, dulu kasihan. aja ya. Heeh. Masukin Ah. kandang dulu ya. Ah, Nah, babi tuh suaranya gitu. gitu ya. Ngek-ngek gitu Enggak memang. ngokok juga ya. Enggak, Ngek-ngek ya.
Jadi ngokoknya kalau lagi santai. Iya, iya. Ngek-ngek kalau lagi nggak santai. Nah. Heeh. Ini ada hewan lagi nih, Ada. tapi sebelumnya mau nanya dulu nih. Ini ada berita tentang anjing yang mati kelelahan dalam tugas evakuasi banjir. Gimana tanggapannya? Ini kemarin ya. Jadi anjing ini kan memang sekarang dipakai untuk K9, Kang. Jadi K9 itu tuh polisi satwa sebutnya. Iya. Nah, buat nyari maling, bom, terus apalagi ya? Banyak lah ya melacak Narkoba. jasa, iya narkoba gitu. Melacak jasad salah satunya yang kemarin. Oke. Nah, anjing ini kan dipekerjakan sama manusia. Nah, cuman karena dia anjing, jadi kadang suka kurang dimanusiakan, kurang diperi-anjingkan. Ya Apa ya? Diperanjingkan. Ya. Kurang diperanjingkan sebagai anjing. Hanya dipekerjakan doang. Hanya dipekerjakan doang kayak alat. Harusnya kan kita ngelihat dia nih sebagai anjing Iya, kan. betul. Jadi makhluk hidup maksudnya. Jadi nggak boleh kelelahan, makannya harus cukup. Nah, itu Harus mungkin tetap diperhatikan. harus tetap diperhatikan. Nah, waktu itu mungkin kesalahannya adalah karena ya orang aja banyak yang meninggal kan, apalagi anjing gitu Iya, loh. betul. Jadi terlalu riweh, terus anjingnya juga semangat mungkin kan. Iya. Jadi kecapean, Energinya habis energinya dia. habis gitu. Makanya kalau kita mempergunakan satwa apapun itu ya, misalkan kita Ya. mau ternak nih. Kan gimana caranya kita bisa ternak kalau satuannya tersiksa? Betul. Makanya kita harus kasih dia makan yang cukup, hidup yang layak, yang enak, baru dia bisa Iya. bekerja untuk kita kan. Berarti kalau Audrey ini lu tuh udah memperhewankan hewan ya. Maksudnya Iya. ya gua harus tanggung jawab kasih makan setiap saat, Mesti dipelihara itu, Kak. kesehatannya. Heeh. Ya kan ada yang melihara habis itu dia kesal udah diantepin. Kan ada juga yang begitu. Nah, itu jangan. Iya, iya. Jadi itu kalau dia piara, biasanya nih orang piara karena nafsu, Kang. Nah, nih kalau nafsu tuh dia punya duit nih, dibeli set lucu. Oke, lucu karena Nah, lucu. Karena nafsu kan. Ah. Begitu nafsu lucu 3 hari 4 hari bosen, seminggu 2 minggu bosen. Nah, itulah yang ditelantarin lah. Kalau itu kan jadi salah, Kang. Iya benar. Nah, karena tuh satwa ini bedanya sama orang ini, Kang. Kita nih kalau misalkan punya istri gitu ya. Di hari pertama sayang, ya kan? 2 tahun kemudian tetap sayang apa bosen? Belum tentu sih. Belum tentu sayang, belum tentu bosen. Tapi harusnya Harusnya jangan lah, jangan bosen lah. jangan punya istri. Ya jangan bosen. Jangan. Ya kan kalau punya istri. Kalau punya istri harusnya jangan bosen, Ya, jangan. harusnya tambah sayang dong. Harusnya tambah sayang. Nah, sama satu juga kayak istri, kayak anak. Nah. Masa kita sama anak kita bosen? Iya benar. Jadi tuh kita kan adopsi satwa kayak kita adopsi anak. Betul. Jadi kalau kita belinya sekarang, 2 tahun lagi harusnya makin sayang. Iya. Beda sama beli tas. Kalau beli tas bosen. Mending kalau dijualnya mahal gitu kan, tasnya. Iya. Ini ada hewan yang lain nggak? Nih, kayaknya Ada ini dong. spesial nih yang satu ini nih. Ini spesial nih. Ini jauh-jauh nih dari Aduh, Amerika nih. Enggak, albino. Yang ini dulu deh. Yang dari Amerika belakangan. Udah loncat aja loh. Oh, dia begitu ya, lucu banget. Oh, halo. Iya, diminum semuanya. Oke, Dia tidak ngetes apa-apa. dulu, dia cari tahu. Oh gitu. Ini apaan nih? Ini apaan nih? Oh, dia mau ngambil tisu. Dia ngetes dulu. Oh, ini tempat aman nggak? Gitu. Aman sayang. Kalau aman baru dia santai. begini. Oke, ini belum santai nih. Oke, halo. Iya sok ambil. Iya. Baca buku dulu dia. Iya, sok. Iya nggak apa-apa gigit. Iya. dong. Nggak bisa dibuka sayang. Oh dia tahu buka buku loh. Tahu, ini kan monyet namanya Macaca fascicularis, monyet ekor panjang. Nggak boleh. Jadi ini kayak gini kan orang kelakuan kayak monyet kayak gini nih. Iya. Ya kan Iya, agak iya. rusuh, Iya, terus iya. geradakan, terus rakus kayak gini. Nah, ini tapi bisa diajarin, Kang. Nggak boleh ya. Stop. Oh, langsung nyengir tuh. Karena dia respect sama aku gitu loh. Oke, karena Kalau kita larang dia tahu. yang ngasih makan. Karena ya aku alfanya, belum Iya, tentu iya, ngasih iya. makan juga. Oh, iya. Energinya lebih tinggi. Oh, Aku energinya oke. lebih tinggi dari Nih. belakang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini cewek nih. Ini cewek, namanya Caca. Caca. Jadi minum. kalau ini tuh rescue, Kang. Rescue itu apa? Rescue tuh kita selamatkan dia dari kondisi yang berbahaya. Oh, lu nyelamatin dia nih. Waktu itu dia terjerat sama ini pemburu. Oh, Jadi kalau di oke. hutan itu sering orang berburu kan, babi hutan Iya, ya kan. iya. Dia jerat babi hutan. Jadi kalau ada jerat yang buat di tangan atau buat di kaki, kena di ekor dia. Oh, itu ngapain? Oh, itu dia gini. Oh, ini giginya Kan tadi jadi. kan tadi air tuh. Digituin.
Lucu ya. Tingkah lakunya begitu. Nah kebetulan ini tuh monyet albino, jadi salah satu yang langka. Oh jarang ini gini? Jarang sekali, kayak 1 banding mungkin 10.000 monyet yang begini. Nah ini kan monyet dari Asia Tenggara. Jadi ya di Indonesia pun masih banyak sebenarnya. Oke. Dan ini nggak dilindungi. Tapi kalau yang albino dikit. Dikit. Oh dikit. Kalau yang albino begini tapi dikit. Ini nggak dilindungi? Nggak dilindungi. Berarti boleh dipiara nih? Dibilang boleh apa enggak abu-abu hukumnya Kang. Oh masih abu-abu. Jadi sebenarnya sudah tidak boleh kalau dipelihara. Oh oke. Nah ini makanya topeng monyet juga nggak boleh kan? Ya topeng monyet sekarang udah jarang. Karena kalau topeng monyetnya nggak manusiawi ya. Betul. Nggak berperi ke monyet, nggak berperi ke Disiksa monyetan. itu ya. Iya. Sampai ngerti. Padahal nggak harus disiksa juga. Bisa dia nurut ngerti nih. ya, nurut ya. Bisa nurut. Cuman nggak bisa suruh naik sepeda. Oh iya. Kalau kita mau suruh dia naik sepeda mesti begitu caranya. Kan kalau topeng-topeng monyet naik sepeda. Iya makanya nggak boleh. Lu kalau misalkan hewan-hewan gitu, lu dibikin ngerti apa aja biasanya? Cuman jangan, nggak boleh gitu. Iya, kalau monyet cuman itu aja. Yang penting dia behave, kalau ketemu orang nggak gigit. Oh betul. Karena kalau gigit kan berbahaya untuk manusia dan berbahaya buat monyetnya juga. Dia Gitu. jatuh. Jadi kenapa dia jatuh? Karena dia nih penglihatannya kurang terang Kang. Oh gitu? Maksudnya terlalu terang malah, sampai ngeblur. Oh. Jadi monyet albino tuh ya matanya warnanya setengah merah gitu Kang. Iya. Jadi matanya agak merah, mukanya putih, jadi kehilangan pigmen melanistik. Oh. Itu agak merah juga tuh yang hitamnya tuh. Iya, semuanya merah Kang. Dia Sebenarnya. berarti tenangnya di kegelapan. Kegelapan, karena kalau dia kayak orang ya, kalau albino juga gini. Jadi matanya kayak goyang-goyang gitu, terus warnanya merah. Oh. Gitu. Iya, iya. Nah ini kalau misalkan, nah kayak gini tuh, kesal gini, ini kenapa nih Din? Kesel karena nggak dibolehin. Nih, kan Oh, kayak gini lu tadi ini nggak boleh. Nggak boleh, kesel dia. Oh. Nggak boleh ya. Nah itu nyengir, dan itu nyengir tuh setiap digituin. Nggak boleh. Itu kenapa tuh? Nyengir pas gituin. Ya itu, dia kan anggap aku respect. Oke. Dia respect nih sama aku. Jadi kalau diginin, nggak boleh ya. Tuh nyengir tuh. Nggak boleh. Oh diem Dia langsung tahu, ya. nggak boleh. Ayo yang lu ajarin bahasa Indonesia gitu ya. Nggak pakai bahasa juga bisa. Oh. Jadi nih kebanyakan orang salah gini ya, Iya. kayak anjing kan diajarin pakai bahasa Inggris. Heeh. No. Iya, bener. Sebenarnya bukan masalah bahasanya Kang, energinya yang dikeluarin. Oh. Jadi nih misalnya kalau kita ricu nih, dia ikut ricu tuh. Wah, ricu. Tapi kalau kita ya tenang nih, tenang. Oh iya ya. Terus kita kayak no. Oh iya. Dia ikut tenang. Jadi dia tuh ngelihatnya bukan bahasanya Kang, mau no, mau tidak, Iya. mau nani, nggak ngefek Kang. Mau Nggak ngefek Kang. Jadi nih kayak gini kan, dia mulai gini lagi kan. bete Nggak nih dia boleh. nih. Nggak boleh. Dia tahu nggak kalau gua artis? Dia. Kayaknya nggak tahu Kang. Kayaknya nggak. Jangan gitu. Nah, kalau gitu kan dia kesel karena dilarang. dia kesel karena dilarang. Karena dilarang kesel. Tapi bagus dia nggak nyerang ya kalau dilarang ya. Nah ini tuh kalau nyerang biasanya karena dia kesel, pelampiasannya ke orang. Oh orang lain. Ke orang manusia atau ke monyet lain. Oh. Atau ke satwa lain. Oh ke lu gitu. gak berani? Enggak, karena kan Respect alpha, respect. Oh, Gitu. Oke. Jadi bukan nggak berani nyerang, dia lebih tidak kepikir untuk nyerang ini. Iya. Karena buat apa? Dia lebih kuat jauh kalau diserang. Benar. Kacau ini hidup saya gitu. Ini Karena gua- kan kita yang ngasih makan. Gitu. Ini gua kan nggak ngasih makan dia nih. Bisa Gua aja. agak hati-hati nih. Bisa aja nih. Halo. Kira begitu. Sini naik. Padahal nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Hai, Nggak apa-apa. kenalan dong. Jadi dia cuek sama gua. Cuek, dia lebih. Nah, sama kesal tuh. tempatnya. Kesel Jangan tuh dia kesel. tuh, Jangan gigit-gigit kesel. tuh. Nah ini bedanya monyet. Ini berarti masuknya albino ya? Ini monyet albino, monyet dari Indonesia. Iya. Jenisnya tuh Macaca fascicularis. Aduh panjang banget ya. Iya, Macaca fascicularis, monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang. Bahasa Inggrisnya crab eating macaque tuh kan susah banget. Bahasanya ada banyak sebenarnya. Bedanya sama beruk apa? Beda spesies. Beruk Macaca nemestrina. Jadi ini kalau ini sebutnya monyet ekor panjang bahasa Indonesianya. Kalau beruk ya beruk bahasa Indonesia. Monyet Oke. ekor babi. Oh beruk tuh monyet ekor Monyet babi. ekor babi bahasa Indonesia yang Ekornya kayak babi berarti? Ekornya pendek kayak babi, kayak ekor babi ya tadi. Oh oke. Nama ilmiahnya Macaca nemestrina. Nah kalau beruk ini tuh lebih gede ukurannya Kang. Jadi beruk ukuran lebih gede. Terus cuman ada di Sumatera. Nah kalau ini tuh ada di mana-mana.
Wah, dirusakin sama dia nih. Jadi kalau beruk itu ada di Iya. Sumatera, kalau ini tuh ada di mana-mana Southeast Asia. Jadi Oh, Asia dia ada di Tenggara. mana-mana di Asia Tenggara. Iya, sampai Laos, Vietnam ada nih beginian. Kalau beruk? beruk nggak ada, beda tipe. Yang di Thailand beruknya beda, mukanya beda. Oh, iya. Sebutnya juga bukan beruk. Beruk itu diambil dari bahasa Padang tuh baruak namanya awalnya. Baruak. Heeh. Bahasa Padang. Bahasa Padang kalau nggak salah atau Oh. Melayu gitu. Namanya baruak. Nah, kalau nama aslinya monyet ekor babi. Nah, beruk ini kalau yang di Indonesia agak terkenal namanya Bastian. Kalau yang aku rescue namanya Kong. Nah, dia ini tuh lebih kayak orang, lebih pinter karena dia kayak volume otaknya lebih gede. Oke. Terus size badan juga lebih besar. Dibanding sama si albino ini lebih pintar beruk berarti. Iya, jauh. Jauh. Size juga jauh. Beruk tuh segini, Kang. Tinggi ya. Besar ya Iya. badannya, terus lebih gede. Iya ya. Terus kalau yang ceweknya mungkin segini. Jadi hampir 2 kali lipat ini size-nya. Dia nyari apa tuh? Nyari makan. Nyari makanan kalau ini. Kalau monyet bukannya makan mulu ya? Iya enggak, kayak orang Enggak, Kang, enggak makan sama. mulu. Dia lebih ke rakus mulu. Jadi kalau monyet ini semua sama, beruk juga gitu. Jadi Suka gue lihat suka disimpan di sini tuh. disimpan Disimpan. di tembolok. Itu tuh rakus Kang, serakah. Jadi kalau dia temu makanan, dia akan mencoba ngambil segala jenis yang bisa dia makan terus disimpan dulu di sini. Ntar dia pilih-pilihnya ntar. Tuh dilepehin lagi Kang. Oh. Heeh. Jadi itu ntar dilepeh-lepehin lagi. Kalau si Kenneth kan disimpannya di sini nih. Ya. Kalau itu maling. Tapi hampir mirip ya. Kalau orang disimpan di kantong, kalau dia simpan di mulut karena Iya, panjang. Oh. Kalau dia pakai baju mungkin simpan juga Iya di sini. mungkin ya. Heeh. Tapi kan nggak semuanya hewan, cuman monyet doang loh yang disimpan di sini banyak kadang-kadang. Iya, karena monyet serakah, Kang. Kalau yang lain nggak serakah. Iya, Jarang yang serakah begitu. Kalau monyet ini sifat dasarnya serakah. Iya. Jadi monyet itu kayak orang, tapi nyebelin. Beneran kayak orang, tapi sisi nyebelinnya. Tapi orang juga kan banyak yang nyebelin. Nah itu kayak monyet itu. Ah, monyet berarti itu yang nyebelin. Maksudnya Benar. itu karakter monyet. Jadi Oh, beneran iya. monyet. Maksudnya monyet beneran karakternya kayak orang yang nyebelin itu. Contoh ya misalkan gak tahu diri tadi kan. Terus serakah. Terus suka temperamen. Kayak tadi iya. temperamen. Jadi kalau kesel gak bisa Bete. ditahan. Oh. Kalau bete gak bisa ditahan. Pokoknya sikat semua orang ya kan. Kesel. Banting-banting barang. Ngerusak. Nah itu. Nah, monyet nih, Dre. Kan monyet suka garuk-garuk terus. Kenapa sih dia? Kan Jadi gini. garuk-garuk terus. Kenapa tuh? Orang bilang monyet tuh gatelan kan. Heeh. Garuk-garuk. Sebenarnya garuk-garuk tuh bukan gatel itu. Menurut aku ya. Heeh. Ini tapi kayak risetnya belum terlalu jelas sih. Menurut aku tuh dia anxiety. Mempalingkan sesuatu tuh atau apa? Kayak lagi anxiety gitu loh. Kayak anxiety itu apa bahasa Indonesianya ya? Gelisah. Oh. Jadi kalau gelisah tapi belum kesel. Oke. Kalau gelisah dia garuk-garuk gini. Oh, kayak orang misalkan lagi gelisah itu kan kadang-kadang ya garuk-garuk tapi itu nggak tuh gatal ya. Lagi bingung. Oh, Kalau lagi bingung dia garuk-garuk. Ini dia dari tadi aku hitung udah 4 kali garuk, dia 4 kali gelisah berarti. Sedikit gelisah berarti di momen itu. Oh, iya. Nanti setelah gelisah dia akan transisi tuh kalau dia berubah. Nah ini kayak gini kan. Tuh. Nah ini gelisah nih. Jadi kalau dia lagi garuk-garuk itu gelisah, dia transisi menjadi tenang atau menjadi kesel. Kalau menjadi kesel dia nyerang sesuatu, entah orang, entah badannya sendiri, entah benda, atau kalau dia berubah jadi tenang. Gitu itu transisi sih garuk-garuk itu. Iya benar-benar. Berarti transisi. Nah, lebih susah jinakin monyet gini apa beruk? Lebih tergantung. Jadi tergantung individunya. Kalau secara general monyet ini lebih gampang. Oh, lebih gampang Lebih lagi? gampang. Oh, Tapi tergantung individunya. Kalau misalkan monyet biasa cewek sama beruk cewek lebih gampang beruk cewek. Karena dia lebih ngerti, lebih penyayang gitu. Lebih gampang bonding atau trustnya lebih cepat dapat. Tapi kalau cowok susah. Lebih susah beruk. Karena beruk itu sifat dominannya tinggi. Oh. Jadi karena sifat dominannya tinggi, susah untuk Gak mau diatur. diatur. Oke. Berarti ini bisa dong kalau misalkan lu latih gitu. Bisa. Cuman kalau suruh naik sepeda itu yang susah. Jadi gini ya, ini dark side nih. Dark side-nya oke. topeng monyet. Oke. Topeng monyet itu kan dia karena gini, backgroundnya dulu. Karena aku banyak bertemu dan merescue monyet-monyet yang tadinya topeng monyet. Jadi tahu nih Iya. mereka diapain aja. Monyet itu kalau topeng monyet harus bisa berdiri 2 kaki. Betul. Itu caranya dia itu tidak boleh tidur. Maksudnya tidak boleh posisi tidur. Oke. Jadi dia tidurnya berdiri. Serius? Caranya adalah digantung begini nih Kang.
Nih, Iya salah. posisi yang tadi tuh. Posisi begini nih. Tidurnya begini, Kang. Harus gitu. Begini tidurnya. Supaya kakinya kuat. Wow. Itu. Jadi kan menyiksa. Betul. 2, caranya biar bisa naik sepeda. Dia disuruh naik sepeda, kalau jatuh pukul. Oke. Jadi nggak boleh jatuh. Kalau jatuh pukul. Jadi kan dia takut kalau mau jatuh. Jadi gimana caranya dia bisa? Dia bisa. Lama-lama pasti dia bisa kalau dia jatuh dipukul. Iya iya iya. Gitu. Terus kayak suruh pakai topi. Mm. Kalau dia lepasin topinya dipukul. Jepret beneran itu. Jepret, dihajar. Oh. Nah, uniknya monyet Indonesia ini kuat, Kang. Mau digebukin kayak apa dia hidup, dia tetap hidup. Gitu. Iya. Jadi ya ini aja udah kena jerat nih. Ah. Terus ekornya putus aja Iya. hidup. Benar. Gitu. Yang bikin mati tuh demam. Kalau gitu? monyet ini. Iya, gue juga pernah monyet kena AC mati. Iya, jadi demam sama cuaca buruk, flu gitu. Oh. Ada tuh kan flu dari monyet, flu monyet tuh zaman dulu kan. Iya. Ya itu kan coronavirus kan sebenarnya. Iya. Nah, itu yang bikin mati sebenarnya. Nah, tapi lu bisa nggak pernapasan. nih bikin lu misalnya karena mungkin lu mah banyak ya hewannya jadi nggak fokus salah satu Iya, ya untuk iya. bisa lebih ngerti gitu sama lu ngambilin apa misalkan bisa tuh dilatih Bisa dilatih. ambilin gelas gitu Bisa. Bisa? Bisa, tapi butuh lama waktunya. harus terus-terusan kan kalau buat Kecuali kita pakai kekerasan yang tadi. itu lebih cepet. Cepet. Oh. Pakai kekerasan seminggu jadi Tapi kan. nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Ke anjing juga bisa begitu sebenarnya. Iya anjing juga kan pakai ini talinya kan kalau yang sekolah juga kan gitu kan. Betul, cuman trauma nanti ada trauma. Tapi kalau anjing sih nggak trauma ya, dia ada namanya leash. Leash itu memang fungsinya untuk koreksi gitu ya. Jadi itu dipakai cuman kalau anjingnya kelewatan. Jadi kelewatan baru set. Kalau misalkan bisa omongin baik-baik, bye-bye Kang. Oh bisa juga Kalau diomongin training baik-baik. yang bener caranya gitu sebenarnya. Oh. Nah, kebanyakan orang Indo kan pengennya cepet. Iya bener, kayak Nah. gua aja kan pengennya gitu. Gua beli yang udah ngerti aja kali ntar pindah kode kan istilahnya gitu. Sebenarnya hampir sama kayak ngelatih anak kecil, Kang. Iya, Anak kecil juga gitu deh, cobain deh. Hmm. Anak kecil nih, Susah pulang dari jam 6 sore, habis maghrib baru pulang, papa gebukin. Dia nggak berani lah besok. Tapi kan kalau cara yang benar kita kasih tahu aja. Iya. Kalau dari jam 6 sore lewat, banyak maling loh, bahaya. Cuman lebih lama waktunya dibanding yang digebukin kan. Iya bener. Gitu, hampir mirip sama orang, Kang. Ya tapi kadang ya kalau misalkan kitanya sabar gitu ya, kayak kucing aja kan bisa. Gue pernah punya kucing tuh sampai, tapi dia tuh bisa berubah gitu loh. Bisa Iya, lama-lama, tapi betul. lama kan. Lama. Heeh. Nah, ada si Miki tuh kucing gua tuh, warnanya abu-abu dia. Nah, setiap saat terus gua dikasih kata, gua mandi, tungguin di sini ya. Nah, dia duduk tuh di situ. Awalnya ke sono dulu. Jadi gua terus tuh, gua mandi, tungguin, gua mandi sebulan, baru dia Tungguin. gua tuh. mandi, ditungguin sampai gua kelar. Astaga, mau ikut mandi kali itu, Kang. Mungkin mana ya. cewek lagi, Aduh. cowok kali, cowok dia. Oh, Miki cowok. Iya si Miki itu cowok. Itu gue seneng banget. Nah tapi gue gak sukanya itu. Dia tuh kadang-kadang jahil. Suka pipis di kasur gue. Kadang-kadang jidat gue dipipisin. Beneran. Makanya gue beli kandang tuh. Gue simpen. Ngambek dia. Sekarang gak mau. Kalau ketemu sama gue. Miki. Dia tuh malingkin muka gitu. Masih ada, Kang? Miki? Masih ada. Oh. Sekarang udah punya bini dia. Tapi sering selingkuh dia. Iya, sama kucing kampung sini juga main gini aja dia. Gitu. Iya, makanya gua pisahin ya. Kamu terlalu mengajarkan aku tidak baik. Aku. Kebalik itu, Kang. Biasanya owner yang ngajarin. Masa gua ngajarin selingkuh? Dia ini Kang, niru biasanya sama kebiasaan yang dia lihat. Oh gitu. Lah kan jangan-jangan Kang Sule. Gak pernah lihat gua selingkuh. Masa? Lah masa iya gua pasangan juga gak ada gimana mau Oh iya selingkuh? juga ya. Tapi kalau kucing itu insting, Kang. Insting ya? Jadi dia nyium-nyium bau ini kalau ada yang lagi loop atau lagi mens. Oh gitu. Terus ada yang kalau cewek kan kalau cewek kucing ya, Iya. lagi birahi, Iya. itu kan geli, Kang. Maksudnya gini loh, pantatnya dipeper-peperin. Jadi gimana laki nggak sange? Iya bener ya. Maksudnya kalau kucing laki nih ngelihat Iya. cewek pantatnya dipeper-peperin gitu, Iya. dia selingkuh lah langsung, Kang. Iya beneran tuh. Tapi sekarang udah gue pisahin cuman sekarang udah gak ngerti lagi. Kok bisa gitu ya? Bisa, karena kebiasaannya berubah. Jadi memang kalau kebiasaan tuh harus terus-menerus dan Iya, tiap hari. makanya. Cuman ya itu aja sih gue, aduh gak sukanya. Wah Iya. kasur gue sampai bau pesing.
Oke, baiklah hadirin. Sekarang kita akan tampilkan lagi binatang Satu tamu lagi. selanjutnya. Satu lagi. Binatang tamu nih. Binatang tamu namanya ya. Oh, dia udah ngerti ya dia. Ngerti, dia udah mau keluar tahu. Udah mau tahu dia. ya? Iya, karena ini kebiasaan Kang. Kalau dia mau udah training, udah pintar, Oh gitu. udah agak pintar, sering dibawa ke podcast gitu kan. Jadi Jadi dia udah paham, tahu. dia paham ini. Oh, kalau mau switch ganti. Iya. Kalau monyet yang jarang dibawa podcast, maksudnya satwa yang jarang dibawa ke syuting, ini ngelihat orang banyak gini ngibrit loh Kang. Pasti. Mana mau duduk di sini. Iya, iya. Takut dia langsung ngumpet di bawah sini. Berarti dia udah terbiasa sih. Udah albino agak dia. terbiasa. Kita udah train dia memang untuk edukasi banyak orang. Oke, nah ini ada lagi nih. Ini binatang apa nih? Kira-kira ya yang akan hadir. Ini Kalau seru juga nih. Agak unik nih Kang. Ini jauh nih, ini dari Amerika ini. Amerika. Dari Amerika bagian tengah dan selatan. Enggak selatan Amerini. sih. Amerika siapa kan? Amerika. Kan Amerika. Amerika tuh benua. Oh, benua. Kang Sule kan pernah ke Amerika. Belum. Belum. Besok kayaknya. Amin. Nah kalau ini Amerikanya tapi yang selatan Kang. Oh, ini selatannya. Bedanya apa? Sini. Coba lihat dulu deh binatangnya deh. Oke. Oh, ini dia. Ini Ada gelas no. Ini monyet. Ini monyet juga. Nah, cuman ini beda tipe monyetnya, Kang. Bedanya? Jadi monyet itu ada yang sebutnya monyet dunia lama sama monyet dunia baru. Ini dunia baru. Ini dunia baru, yang tadi monyet dunia lama. Oke. Jadi kalau Ini monyet- udah nggak asing ya. Kalau ini kan asing nih. Jadi monyet dunia lama tuh di Asia, monyet dunia baru di Amerika Selatan. Oh gitu. Nah, kalau ini monyet dari Amerika Selatan jadi sebutnya tuh marmoset. Marmoset. Bedanya adalah bentuknya beda, Kang. Jadi monyetnya ini setengah monyet. Setengah monyet. Setengah monyet. Setengahnya lagi bajing. Enggak. Setengahnya lagi, maksudnya kayak kelakuannya setengah monyet. Setengahnya lagi kelakuannya lebih kayak marsupial. Jadi marsupial tuh kayak hewan berkantong. Oh iya. Eh, Koala. Kayak ya model begitu, kukang. Oh, kukang. Kukang Iya, ya setengah-setengah begitu. Nah, ini coba kita keluarin ya. Dia galak nggak tipenya? Enggak ya. Ini udah ternakan orang Indonesia. Ini lucu loh. Dan ini lahir- harganya mahal. Lahirnya di Indonesia. Jadi binatang ini unik, Kang. Jadi kalau binatang yang asalnya dari luar Indonesia, harganya pasti mahal. Kebanyakan. Iya, iya. Lebih mahal daripada binatang yang lokal di Indonesia. Betul. Kenapa Gitu. tuh? Ya karena kan bawa naik pesawat dulu. Oh iya, mahal Tiket di pesawatnya ongkos. mahal. Mahal di ongkos. Terus kadang adaptasinya lebih susah. Karena adaptasinya kan pakai proses. jet lag dia. Iya. Benar. Gitu. Jadi apalagi sampai berternak di sini. Nah, perjuangannya Dan itu lumayan. bisa ya? Ini? Berternak. Ini berternak lu di sini. Heeh. Udah berapa banyak? Banyak, kalau di Indonesia lumayan banyak, tapi masih agak langka lah. Mungkin ada ribuan di Indonesia ya. Tapi ini tidak dilindungi ya? Tidak. Gua kalau miara bisa dong. Bisa dong. Aku mau coba sini. Ini Oh, lucu banget, lucu banget. Takut nyakar gua. jadi Lucu monyet banget, ini guys. tuh bergeraknya dengan 4 kaki, Kang. Kalau monyet tuh kan yang Oh, lain. gini? Kebanyakan kan udah 4 kaki juga, cuma kalau duduk dia begini. Heeh. Kalau ini duduknya masih kayak tengkurap, model kayak marsupial. Kalau monyet biasa kan kelihatan lah mana kaki mana tangan. Betul. Kalau ini kayak seperti Hampir kaki semua. Tapi ada tangannya juga. Oh, oke. Kok tuh ini gigit-gigit? Ya iseng. Nah, ini masih kecil kan, giginya masih gatel. Oh iya. Tapi aku takut digigit. Tapi dia nggak mau kayaknya. Mau. Ya sini sayang. Ya. Belum kenal aja. Oh ya. Nang ning nak ning nang. Ari waos can ayaan. Ai bas rambos bos. Orang kau udah Lucu tua juga gitu ya? ya, Kang ya, kalau ngeliat dia masih bayi. Si Audrey nganggap gua tua dia. Lucu tapi banget. ini memang masih bayi. Jadi Oh, ini bayi. umurnya masih 3 bulan. Manja setengah. berarti? Jadi gigi masih gatel. Tapi gigit nggak sakit kalau ini. Manja nakal juga ya. Manja, Nah, ini nakal juga. Dia kok bisa langsung begini? Iya, dia mencari tempat pelukan. Terus Kang Sule nyaman dia. Iya. Jadi dia peluk. Sayang. Gitu. Ya, ini cowok apa cewek? Kalau Yang dia gigit mulu cowok- tuh. Yang cowok harusnya yang di aku nih cowok. Ini cewek Ini cowok, berarti. yang Oh, ini. pantesan Yang itu dia cewek. lengket sama gua ya. Ini tahu mana bapaknya ya? Ini tipe bisa dilatih juga nggak, Audrey? Kalau ini jarang yang dilatih. Iya. Jadi monyet New World kebanyakan atau dunia baru itu Iya. agak susah dilatih. Oh, gitu. Karena dia belum full monyet. Oh, gitu. Udah mulai gigit-gigit dia.
Nggak sakit kan? Mulai gigit-gigit. Nggak sakit kan? Nggak sakit, cuman kaget. Masa sih? Ayo. Nggak sakit kan? Ayo ke papahmu ya. Enggak sakit, cuma Nggak kaget. mau nempel. Iya, kamu di sana. Wah, aku tergigit-gigit nih. Gigit dikit doang. Iya, nggak apa-apa ya. Sok gigit lagi. Nggak sakit kan? Nggak dong. Ya udah di situ aja. Aduh, kamu kok nggak mau lepas sih sayang? Dia nyaman Mau kali. nyaman Nah, di minum, situ. minum, minum. Minum Nah, minum. air, minum air. Cok. Nah, itu yang gigit ya. Aduh, tadinya mau miara. Kaget-kaget nih. Jadi ini namanya kawan marmoset, dia kalau tua atau sebutnya white ear marmoset. Jadi kupingnya warna putih, Kang. Oh gitu. Di kupingnya nanti bulunya warna putih. Kalau udah gede. Kalau udah gede. Oh, oke. Ini kalau gede juga segede buku inilah paling. Oh, Nggak dia nggak mau gede-gede turun banget. loh. Iya, dia udah nyaman. Tuh temanmu. Nih, main. Tuh temanmu. Yuk. Iya, nggak mau. Mana manjat. Ayo. Nah, situ. Ayo. Ayo loncat sayang. Iya. Nggak mau loh dia. Iya, gigit lagi aku. Nah, ayo. Ya. Lucu kan? Lucu banget ini. Lucu beneran, lucu Bener. sumpah. Jadi mereka tuh kan geraknya dengan 4 kaki tuh. Oh, loncat ya. Bisa loncat kan, namanya juga monyet, Kang. Oh iya ya. Dasar anak monyet tuh. Tuh dia nyamperin lagi nih, Audrey. Iya, dia bonding sama Kang Sule. Dia tahu sih apa di iya. sana enak, nyaman. Iya ya. Nah, kalau monyet ini tuh bedanya tuh hidungnya tuh di samping, Kang. Kalau diperhatiin baik-baik. Jadi Samping. kalau monyet biasa kan hidungnya di bawah kayak orang nih, kayak ngadep bawah. Kalau dia hidungnya ngadep samping. Oh gitu. Heeh. Mana coba lihat, Nak? Hidungnya ngadep kiri kanan, iya ngadep bener. samping. Lubangnya ya? Lubangnya ngadep samping gitu. Kamu ngomong di situ itu mic, Nak, ya. Halo, halo, halo. Aku pengen denger suaranya. Nggak ada suaranya cicit-cicit gitu, Kang. gitu. Sebenarnya kayak burung suaranya. Tapi ininya kayak bajing ya? Sedikit ya. Karena ini masih kecil. Nanti kalau udah gede lebih apa fluffy lagi. Tapi dia kalau misalkan kayak tadi gigit-gigit tangan lu gitu, itu bercanda aja itu. Bercanda. Bercanda ya? Kalau monyet gigit yang beneran itu ada ekspresinya, Kang. Kayak gitu. Oh gitu. Kayak manusia dendam gimana tuh? Iya, iya. Gini, gitu, kesel. Nah, kalau yang kayak gitu itu baru gigit beneran. Kalau yang ini mau gigit bercanda. Oh iya. Jadi kayak hewan nih lagi main sama lagi beneran, itu bisa dibedain, Kang. Bisa ya? Anjing nih gigit bercanda sama beneran. Iya. Gampang bedain ya. Gini doang kan. Kalau yang lagi main kan gitu kan. Kalau yang beneran tuh ada gininya nih. Ada itunya dulu. Oh iya iya. Gitu. Ada tiba-tiba Dia loncat ke sana dan. Tapi ini memang hewan yang paling susah untuk dilatih ya. Kalau monyet sih sebenarnya gampang, lebih mudah. Cuman kalau jenis marmoset ini jarang yang latih, Kang. Bisa apa bisa? Bisa kalau mau ya. Ini kalau udah tua kan bisa makan serangga juga. Terus ada yang ngelatih makan marshmallow. Lucu nih. Ih, lucu. Jadi bisa makan marshmallow, Kang. Marshmallow tuh apa? Marshmallow kayak yang itu marshmallow makanan orang tuh yang Bubur. kenyal-kenyal. Oh iya. Marshmallow yang jadiin sate tuh Ya, biasanya. Ya. Nah, ini monyet dunia baru namanya, Kang. Udah banyak belum nih? Mulai sakit nih. Lama-lama sakit, marah dia kayaknya. Tuh nyamperin lagi Audrey. Iya, dia udah seneng sama Kang Sule sini. Tuh sama papa ah. Sini. Nah. Jadi kalau di Indonesia sendiri mungkin yang melihara ribuan orang aja ya. Karena kan mahal. Ada, cuman mungkin 1.000-2.000 orang aja. Ya banyak lah itu. Lumayan, cuman nggak banyak banget. Ada komunitasnya nggak? Ada, cuman nggak banyak. Oh, nggak Jadi banyak. komunitasnya itu lebih ke komunitas yang kayak marsupial, yang sugar glider gitu ya. yang kayak Jadi terbang itu ya. sekalian dia piara ini juga. Oh, gitu. Ada 2 jenis tipe, biasanya marmoset sama bush baby galago. Bentuknya agak beda dikit. Kalau galago tuh mirip sama tarsius tapi dari Afrika, beda. Nah, kalau itu legal. Kalau tarsius dilindungi, jangan piara tarsius ya. Gitu. Oh, nggak boleh itu ya? Enggak, karena kalau ini tuh emang harganya agak mahal. Jadi kalau ini segmen kelasnya masih yang agak-agak tinggi, Kang. Berapa nih kalau misalkan orang mau beli nih? Sekitaran berapa? 30 jutaan. 30 juta. Cocok lah Satu sama ekor. lucunya ya. Iya, kurang sama lebih lah. susahnya kan. Dan jauhnya itu kan harus dari Oh, Amerika. bener. Nah, Gitu. lu berarti jual juga nggak ini? Kalau yang hasil ternakan, yang baby-baby gini dijual. Ada. Kita nggak ada yang dari sama segitu. sekitar 30. Tapi kalau di Amerika mah nggak ya 30 ya. Di Enggak Amerika kali mah banyak. Ya maksudnya di Amerika mah murah kali ya? Murah. Soalnya kan memang yang aku bilang kalau di negara asalnya banyak dia lebih murah. Begitu diimpor pakai pesawat jadi Iya, mahal. Karena unik gitu ya. Belum ada gitu. Belum ada di mana-mana. Nah,
Audrey, lu kan fokusnya kayak gini lah sama hewan-hewan ya. Kira-kira hewan apa yang perawatannya tuh paling mudah untuk dipelihara di rumah selain kucing? Yang paling mudah, Ah. reptil. Reptil? Reptil, ular, terus kadal, iguana, paling mudah karena mereka itu nggak butuh affection, nggak butuh yang trust tadi tuh nggak gitu butuh. Oke. Kedua, makannya juga sedikit lebih jarang. Jadi misalkan kayak ular seminggu sekali, terus kayak kadal, biawak gitu seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi kalau kayak ular gitu dipiara di rumah gitu, dia bisa tahu di tujuh raganya apa? Bodo amat. Dia bisa tahu ini orang, tapi dia nggak bisa tahu ini juragannya. Berarti bisa mati kapanpun dong. Kalau galak, jadi binatang ini lucu Kang. Kayak anjing nih, ada anjing galak, ada anjing jinak kan. Ah. Ular juga sama, ada ular galak, ada ular jinak. Oh, gitu. Kalau yang kita pelihara ular jinak, aman-aman aja Kang. Oke. Yang penting dia kalau mau galak sama mangsanya aja, jangan sama orang. Oke. Kalau dia galak sama orang, nah itu yang bahaya, kita bisa kepatok juga. Iya ya. Tapi kayak misalkan orang-orang India tuh kan kayak kobra begitu. Nah, kalau kobra yang dipakai buat show, apapun itulah, aku juga pakai kan kadang buat edukasi biar ngasih tunjuk dia bisa nge-hood gini kan. Itu harus galak Kang. Oke. Kayak Apanji misalkan, sahabat saya itu kalau lagi ngasih tunjuk galaga yang begini, itu lagi galak garaganya. Dan harus galak, Kalau nggak bisa begini. nggak bisa berdiri. Kalau nggak begini aja kayak ular piton pada umumnya. Tapi kan kalau kita laki-laki kalau Galak. nggak galak juga bisa begini kalau. Ya kalau Kang Sule mah bukan galak, lagi birahi baru berdiri. Oh gitu Kalau ya. ular ini kalau misalnya kayak kobra itu dia lagi defense. Kalau birahi enggak, kalau Enggak ya? birahi juga nggak berdiri begitu. Dan mungkin kalau misalkan dia nggak galak, makanya harus galak karena kalau nggak galak dia nggak begini. Nggak mau begitu. Jadi kalau nggak galak dia begini. Nah ular juga kalau kawin dia lagi birahi, dia nggak gini Kang, dia begini. Oh, gitu? Ekornya yang begini-gini. Oh gitu ya. Ekornya yang gini-gini gitu loh. Mencari lobangnya betina. Iya, gue ke distract sama lucunya ini lucu banget sumpah. Wah, iseng nih Eh. memang nih. Tapi ada yang segede gini nih, yang diam di tangan gitu. Nah itu finger monkey. Ini jenisnya sama Finger marmoset. monkey. Jenisnya sama marmoset, tapi sebutnya pygmy marmoset. Itu monyet terkecil di dunia. Pygmy marmoset. Yang paling kecilnya. Di Indonesia ada? Ada, harganya sekitar 80 jutaan. Serius? Iya. Ada lebih gede ini? Karena itu lebih langka, pygmy marmoset. Iya benar. Dan itu bisa ngerti juga apa enggak? Sama kayak gini, piaranya hampir mirip. Jadi latihannya kalau mau piara itu, piara ini dulu. Udah jago, baru piara itu. Oh, harus ini dulu. Heeh. Kenapa harus ini dulu? Ya biar tahu caranya dulu Kang. Kayak kita mau pelihara anjing mahal. Ah. Ya kalau bisa piara yang lebih murah kan, berarti udah ngerti caranya Paham, gitu. paham, yang paham, lebih hardy. Biar nggak sia-sia duit. Biar nggak Gede. sia-sia juga dan nggak menyiksa hewannya juga kan. Oh iya benar-benar. Nah ini kemarin tuh ada berita orang yang terganggu dengan suara burung hantu. Nah, terus sampai ditembak dan sampai berurusan dengan polisi kalau nggak salah ya. Ya. Gimana tuh tanggapan Audrey sebagai pecinta hewan? Jadi gini ya, menembak satwa apapun menurut aku sih ya. Even babi hutan pun kayaknya sudah nggak relevan Kang. Itu kalau zaman dulu 100 tahun yang lalu mungkin masih ya ditembak-tembak. Cuman kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan. Terutama kayak satwa yang banyak orang sayang. Coba kalau Kang Sule ditembak kucingnya, rasanya gimana? Ya sakit hati lah. Nah, burung hantu ini juga ada yang sayang dan butuh. Iya betul. Terutama petani Kang. Jadi Oh, petani-petani kita tuh sayang sama burung hantu. Karena membantu mereka membasmi hama. tikus. Oh iya. Nah, jadi aku pernah ke daerah Jawa ya. Ada penggiat burung hantu. Memang dia ini konservasi burung hantu untuk menjaga sawah, tapi dikonsepin untuk seluruh masyarakat Jogja. Dan itu hasil panennya nambah 3 kali lipat, Kang. Serius. Makanya mereka tuh serak Jawa sebutnya Tito-Titoan lah, Tito Alba gitu ya. Jadi si burung hantu Tito ini dijaga betul sama mereka. Yang warna populasi. putih itu? Iya itu yang ditembak itu. Oh. Tito Alba itu harusnya. Sama petani itu malah dijaga. Dijaga. Nah, udah dijaga sama petani, ada yang nembak. Lah kesel lah ya kan. Iya iyalah. Semua orang udah gue jaga populasinya biar tikus. Iyalah. Ini malah ada orang sengaja dengan senang bahagia nembak gitu. Dia cuma kebisingan. Emang kan burung hantu itu kan gitu Orang doang. nggak ada suaranya. Iya. Kalau kayak aku piara burung hantu nggak pernah ada suaranya sih, cuma mentok gitu. Ya Kenapa wok ya? itu juga kadang ada wok. Lebih banyak kek gitu. Iya. Ini dia terus ke sini ya dia. Kamu mau di sini nak? Iseng dia tuh. Nanti aku kasih 30 juta ya.
Nah, seberapa penting sih edukasi hewan itu? Apa penting banget kalau kita ketemu ular? Nah, kalau kita ketemu macan tuh gimana cara ngadepinnya? Edukasi hewan penting banget Kang. Kenapa ya? Karena di Indonesia ini negara dengan populasi Betul. biodiversitas kedua paling banyak di dunia. Yang pertama Brazil, yang kedua Indonesia loh. Di dunia ini Indonesia, nomor dua nomor di dua. Indonesia. Hmm. Nah, jadi kita pasti pernah ketemu hewan di dalam hidup kita. Iya, betul. Mau tinggal di kota pun pasti pernah ketemu hewan. Makanya kalau kita nggak tahu caranya kita ketemu hewan, bagaimana caranya bersikap, ya jadi bahaya buat kitanya dan bahaya buat hewannya. Nah kalau kita nih misalnya ketemu ular, apa yang harus kita lakuin? Kan mungkin banget, apalagi mayoritas di Indonesia hidupnya di desa. Betul. Nah ular sawah pasti sering masuk ke WC, kobra gitu sering masuk ke WC. Kalau salah penanganan bisa kegigit, ya kan? Atau kita malah ngebacok ularnya jadi mati. Iya benar, kasihan Nah, juga ya. kasihan juga ularnya. Jadi alangkah baiknya kalau orangnya selamat, ularnya selamat kan? Iya, Nah, betul. caranya misalnya kita ketemu ular, ya pakai sapu, ditaruh di pengki, terus dirilis yang jauh di hutan yang jauh. Nggak akan balik lagi kalau Nggak dirilis usah yang dimatiin. jauh. Nggak perlu dimatiin karena Dia kan juga tuh nggak nyerang ya. betul. Oke. Kecuali dia nyerang kita, membahayakan, kita mau meninggal, oke silakan Iya, lah. ha. Nah, kalau ketemu macan mah jarang ya di hutan Jarang, ya. Kemungkinannya kecil banget ketemu macan tutul. Gua ketemu cuman di kebun binatang doang. Nah, kalau itu kan nggak mungkin nyerang. Nggak mungkin. Kalau di tengah hutan mungkin nyerang, mungkin. Ya. Tapi kemungkinannya kecil kalau kita rame-rame, Kang. Jadi kalau ke hutan harus ya jangan sendirian, ya kan rame-rame. Terus kalau tiba-tiba ngelihat denger suara kayak suara begitu ya di tengah hutan, kita ngumpet aja. Jangan dicari malah suaranya Iya, kan. bener. Ngumpet aja di Tapi kadang kan goa. manusia tuh kadang suka kepo. penasaran. Iya, kepo. kalau ngelihat rumah angker dimasukin malah ya kan. Orang mah ditinggalin aja dilewatin. Sama singa, harimau ya. Macan tutul. Itu dia kalau kitanya nggak kepo, mereka juga nggak kepo sama kita. Oh, jadi antepin aja ya padahal ya. Cuekin aja. Iya, Terus cuekin kalau aja bisa ya? kita ngumpet aja, anggap dia nggak ada. Dan itu tidak akan mengganggu kita. Kemungkinannya kecil sekali, 1 banding 1 juta kemungkinan kita diserang harimau langsung. Iya benar sih. Dan nggak langsung juga kan orang ketemu sama harimau tiba-tiba dimakan kan enggak kan? Enggak, harimau itu kan dia gini dulu. Dia ngeliatin dulu dari jauh. Ini orang ngapain sih? Nah kalau dia lihat orang ini biasa aja nggak akan diserang sih sebenarnya. Iya kecuali Kemungkinan. si hewan itu merasa terserang. Terancam, biasanya terancam. Nggak terancam. mungkin, wah gua lapar nih. Tuh ada orang kita sikat, jarang banget Kang. Itu Iya, jarang iya. banget. Iya, iya. Apalagi dia lihat orang nih kan ngeri. Orang nih gede Kang. Jadi kalau tahu misalkan macan tutul ya. Macan tutul tuh gedenya mungkin sesofa itu doang. Segede sofa lah, segede bangku gitu. Dia nggak gede Kang. Kalau dia lihat kita kan dia lihat kita jauh lebih besar. Betul. Daripada dia. Dia juga malas ribut sama kita. Dia mending nyari kijang, ya kan? Dia mending nyari predator yang mangsa yang lebih kecil gitu loh. iya. Terus orang juga dia mungkin seumur hidupnya nggak pernah makan. Jadi dia nggak tahu ini makanan apa bukan sih. Iya, Dia lihat, kayaknya bukan makanan deh. Iya. Mending jangan. Kecuali terancam. Iya. Nih diburu nih, dikejar-kejar. Wah dia langsung udah terpojok. Wah kayak gigit lah. Kayak di sirkus, kadang-kadang suka gigit ownernya, mungkin dia udah terancam. capek, udah terancam kali ya, udah capek dengan siksaannya mungkin ya Betul. seperti itu. Wah, banyak banget ya pelajaran buat kita ya, buat orang-orang yang suka melihara hewan ya. Jadi poinnya adalah kalau lu mau melihara hewan, lu harus komitmen dulu. Jangan sampai lu melihara 3 bulan udah dikasih orang atau enggak ditelantarkan. Betul, Tapi harus komitmen sampai akhir Hayatnya. Akhir hayatnya. Audrey, terima kasih banyak banget ilmu yang kita dapat dan gue juga senang banget bisa ketemu dengan hewan-hewan baru. Nah, gua sebetulnya pengen banget ke tempat lu sih. Ayo boleh dong. Kapan-kapan boleh ya? Lihat yang lebih ini. Ntar aku Iya. ajarin cara pegang kobra ya. Belum apa-apa udah bikin bete dia mah. Nggak apa-apa. Belajar jadi pawang. Belajar. Siapa tahu jadi sule Ini aja- petualang. Ini aja yang kecil-kecil udah mulai gatal tuh gue digigitin mulu. Masa? Iya. Ya gatel itu nggak ada masalah, cuci tangan aja. Iya benar. Tapi gue seneng banget sama ini nih. Lihat Ini ini. kalau dilatih bisa Kang nih. Iya. Nggak boleh ya. Dia jadi nggak gigit lagi nih. Oh iya. Oh Jadi memang harus bisa ada aja. kata itu ya. Apa namanya? Jangan ya, nggak boleh ya. Nah ntar dia Iya. ngerti tuh. Gitu caranya. Ya oke Audrey, thank you. Nanti kapan-kapan gue pengen banget main ke tempat lu ya. Boleh. Luar biasa. Banyak banget ilmu yang kita dapat. Kita akan ketemu lagi di podcast sore selanjutnya. Bye. Dadah.